Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar untuk berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang dilimpahkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, diberi rahmatnya, diberi welas asihnya. Dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah semuanya dan amal perbuatan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, dan kita diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Indah selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasul sekaligus juga Khatamun Nabiin, Nabi terakhir, Nabi pamungkas, mudah-mudahan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Puji syukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir. Sekarang sudah sampai pada surat Al-Asr. Tidak terasa ini satu juz sudah mau selesai. Sekarang surat Al-Asr. Ini cuma hanya agak cepat, agak lebih cepat daripada biasanya, karena memang cuma 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wal 'asr, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusr, sungguh benar-benar dalam kerugian. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan aqsamallahu bidhar. Aksama bersumpah Allah bidahri dengan dahr. Dahr itu al-asr. Nama lain al-asr itu ad-dahr, yaitu masa atau waktu. Allah bersumpah dengan waktu ala anna bani Adam. Sesungguhnya anak-anak cucu keturunan Nabi Adam lafi halakatin wa nuqsanin, sungguh betul-betul dalam halakah, kebinasaan, wa nuqsanin, dan juga kekurangan atau kerugian. Wala yajuzu, dan tidak boleh lil abdi, untuk hamba atau untuk makhluk, ayak simabillah, yaitu bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qasama bighairillah, karena sesungguhnya sumpah bighairillah dengan nama selain Allah itu syirkun, adalah syirik. Wal asr, demi masa. Ini adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering kita ngajikan. Tanpa sumpah saja apa yang difirmankan oleh Allah itu pasti benar. Apalagi kalau didahului dengan sumpah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah sumpah itu biasanya menunjukkan sesuatu yang sangat penting sekali, yang kadang-kadang manusia itu ragu, sehingga dipertegas dengan sumpah ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ayat-ayat Makkiyah itu memang banyak didahului dengan sumpah, karena orang-orang Mekah pada masa itu banyak yang mengingkari Rasulullah, banyak yang tidak beriman, ya banyak yang tidak beriman, makanya banyak sumpahnya, ya banyak sumpahnya agar meyakinkan kepada orang-orang kafir Quraisy itu. Kemudian berikutnya, ah,
termasuk apa yang digunakan sumpahnya Allah itu pasti adalah sesuatu yang sangat penting, termasuk waktu. Ya, di balik itu ada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya Gusti Allah. Wal asr. Ini menunjukkan bahwa bahwa waktu itu sangat penting sekali. Makanya kita berusaha merenungkan ya apa yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpahnya itu ya, apa itu waktu. Betapa sangat berharganya waktu itu. Sangat berharga sekali. Sebab apa? Waktu kita di dunia itu sangat terbatas sekali. Tidak lama waktu kita di dunia itu sangat terbatas. Ada expirednya, ada muddatus sholah, ada masa berlakunya. Kita dikasih waktu oleh Allah di dunia ini. Untuk apa? Untuk beriman, untuk beramal soleh, untuk berbuat-buat kebaikan yang lain, untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang abadi yang kekal selama-lamanya yaitu di akhirat. Kita dikasih waktu oleh Allah. Betapa pentingnya waktu. Sangat penting sekali ya. Waktu itu sangat penting sekali. Oleh karena itu jangan sampai ya kita berusaha ya, kita belajar jangan sampai waktu itu terbuang dengan percuma, sia-sia, tidak manfaat. Iman ya, iman. Kalau kita menyia-nyiakan waktu itu sangat iman sekali. Betul iman sekali. Makanya gunakan sebanyak-banyaknya untuk beriman, untuk beramal soleh. Beramal soleh bekerja dalam rangka untuk menjalankan perintahnya Allah atau bertakwa, untuk bertakwa kepada Allah. Dijadikan sebagai profesi apa saja, kalau bisa usahakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu terus berjalan dan tidak mungkin bisa diputar kembali jarum jam itu ya. Tahu terus berjalan dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Nggak terasa seperti kajian kita ini nggak terasa sudah berapa tahun ya. Sudah berapa tahun nggak terasa itu, Masya Allah. Sekarang sudah anak-anak sudah besar-besar semuanya ya. Apa itu rambut sudah memutih dan lain sebagainya. Makanya betapa bersyukurnya orang-orang yang meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Betapa bersyukurnya orang-orang yang mengisi waktu-waktu yang telah lalu, yang telah berlalu itu dengan kebaikan-kebaikan. Ini kemudian apa? Kemudian kita belajar innal insana lafi khusr. Ini setelah sumpah itu Allah berfirman innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Ini sifatnya adalah am. Am itu umum untuk semuanya, bahwa semua manusia itu berada dalam kerugian. Ya, berada dalam rugi di sini ya indallah, bukan indanas. Menurut Allah, rugi apa? Rugi akhiratnya. Betul-betul rugi. Makanya dulu itu Rasulullah pernah dawuh, muflisun, muflisun, muflisun. Bangkrut, bangkrut, bangkrut. Tahukah kamu siapakah muflis itu? Rasulullah tanya kepada para sahabat. Muflis itu ya Rasul, orang kalau berdagang rugi ya. Rasulullah menjawab bukan itu. Muflis itu adalah rugi, itu adalah orang yang menjalankan sholat, puasa dan lain sebagainya, tetapi dia suka menzolimi orang lain, suka menyakiti orang lain, sehingga nanti pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dizolimi, yang disakiti itu. Kalau pahalanya sudah habis, tidak ada lagi, sementara dia masih ada orang-orang yang terzolimi oleh dia, maka dosanya orang terzolimi oleh dia tadi itu diambil dan diberikan kepada orang yang menzolimi. Naudzubillah. Jadi rugi itu di akhirat. Ya, rugi di dunia gak jadi apa. Rugi di akhirat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sungguh manusia berada dalam kerugian. Jadi orang-orang kafir Makkah itu Masya Allah ya tidak mau beriman kepada Rasulullah, mengandalkan hartanya, mengandalkan pangkatnya, ya suka mencaci maki, suka menzolimi Rasulullah. Bukan hanya itu saja ya, bukan hanya Rasulullah, menzolimi orang-orang yang beriman dan lain sebagainya. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu sungguh. Ini menggunakan taukid dua ya. Inna sungguh sungguh lagi. Taukidnya double-double ini. Taukid itu penegasan. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Ya, sungguh semua manusia berada dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, illalladzina, kecuali orang-orang yang amanu, mereka beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat. Kemudian dia mau beramal soleh. Bukan hanya beriman saja. Kemudian dia mau beramal soleh, beramal baik. Wa tawassaw bil haqqi. Dan dia mau saling menasihati untuk kebenaran. Ya, saling nasihat menasihati. Mau menasihati dan juga mau mendengarkan nasihat. Ya, saling menasihati. Untuk apa? Untuk kebenaran. Ya, untuk kebenaran.
amar ma'ruf, ya, menyuruh untuk kebenaran, kebaikan. Wa tawasau bisobr, dan juga saling nasihat menasihati agar saling bersabar, ya, bersabar menjalankan perintahnya Gusti Allah, bersabar menjauhi larangannya Gusti Allah, bersabar menerima segala ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dalam kitab tafsir Muyassar, illalladzina amanu billah, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka tidak rugi, sama sekali tidak rugi. Mereka lah orang yang beruntung. Ya, orang yang beriman kepada Allah itu orang yang beruntung, beruntung sekali. Ya, beruntung sekali. Makanya kita bersyukur, ya, kita bersyukur. Masya Allah, jauh dari kanjeng Nabi di Mekah. Tapi kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman. Ini adalah nikmat yang paling besar, ya, nikmat yang agung. Kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah. Wa amilu amalan solihan, dan juga mau beramal amalan solihan dengan amal yang baik, ya, dengan amal yang baik. Wa ausa ba'dhum ba'dha, wa ausa, dan juga memberi wasiat, menasihati atau memberi wasiat, menasihati ba'dhum ba'dha, sebagian mereka atas sebagian yang lain, bil istimsaki bil haqqi, agar berpegang teguh pada kebenaran, ya, jangan sampai lepas kebenaran itu, ya. Meskipun mungkin terasa panas, kita berusaha untuk terus memegang al istimsak, berpegangan pada kebenaran. Wal amalu bitaatillah, dan juga beramal dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, wasabru ala dzalika, dan bersabar dalam menjalankan semua itu. Ini adalah perkecualian, ya. Illa itu kecuali, perkecualian. Yang namanya kecuali itu ya sedikit, tidak banyak, ya, tidak banyak, sedikit. Namanya saja perkecualian. Hampir semua manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, kemudian juga saling memberi nasihat untuk bersabar. Makanya kita ketika membaca ayat seperti ini, kita sambil berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mendengar kita, zat yang melihat kita, zat yang menyaksikan kita, zat yang segala sesuatu berada dalam genggamannya. Kita berdoa, mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam kelompoknya orang-orang yang dikecualikan oleh Allah ini, orang-orang yang tidak rugi, ya, yang dikecualikan oleh Allah, yaitu orang-orang yang tidak rugi. Kemudian yang kedua, kita belajar dan berusaha selalu menanamkan keimanan dalam hati. Ya, iman akan tambah manakala mentaati Allah, dan akan berkurang manakala mendurhakainya. Makanya al-imanu yazidu wa yangkus. Iman itu kadang yazid, kadang bertambah, wa yangkus, dan kadang berkurang. Kemudian dalam kitab-kitab disebutkan, ya, dari para ulama itu, yazid akan bertambah manakala mentaati Allah, akan tambah iman itu. Jadi semakin hari kita semakin mentaati Allah, iman akan semakin bertambah. Sebaliknya, iman berkurang manakala tidak mentaati Allah atau mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah, maka iman akan semakin berkurang. Ya, iman itu keyakinan yang ada di dalam hati, itu namanya iman. Yakin dengan Allah, ya, yakin dengan akhirat, yakin dengan hari kiamat, dan lain sebagainya. Makanya kita berusaha untuk menumbuhkan keimanan terus, ya, terus. Iman itu selalu, ya, kalau kita taat terus akan bertambah terus iman, semakin iman, semakin iman, semakin iman. Ya. Jadi iman itu, kadar iman itu memang seperti itu, ya, kadar iman terus dipupuk terus biar imannya semakin kokoh dan lain sebagainya. Nih, kita berusaha selalu menanamkan keimanan dalam hati. Dengan cara apa, Ustaz? Dengan cara mentaati Allah. Bisa dengan beramal soleh, bisa dengan sholat, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan zikir, bisa dengan tafakur. Ini yang paling tinggi, ya. Dengan tafakur itu tinggi sekali. Sehingga yakin betul. Ya, tidak ada keraguan sama sekali bahwa di balik jagat raya ini ada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di balik penciptaan ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tafakur itu subhanallah luar biasa, ya, luar biasa, bisa menanamkan keimanan yang dalam di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, selain beriman, ya, juga wa amilu amalan solihan, dan beramal soleh. Ini yang paling penting juga, bukan hanya beriman saja. Kalau iman mahalluhu fil qalbi, tempatnya di dalam hati iman itu. Maka harus dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan. Oleh karena itu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh manusia itu ya ekspresi apa yang ada dalam hatinya.
Ketika hatinya baik, ya pasti amalnya baik. Ketika hatinya kurang baik, ya amalnya kurang baik. Makanya kadang sering saya katakan kepada mahasiswa, santri dan lain sebagainya itu. Sebenarnya orang yang menangis itu yang menangis bukan matanya, tapi yang menangis hatinya. Mata itu ekspresi apa yang ada dalam hati. Sebenarnya yang marah itu bukan mulutnya, bukan wajahnya. Yang marah adalah hatinya. Mulut dan wajah adalah ekspresi apa yang ada dalam hati. Ketika kita memberi orang, sebenarnya yang memberi itu bukan tangan kita. Tangan kita hanya alat saja. Tetapi yang memberi sebenarnya adalah hati kita. Jadi tangan itu ekspresi untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu Rasulullah dawuh ala apa fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Jika jika segumpal darah itu baik, maka jasadnya semuanya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika rusak, ya mudghah tadi itu rusak, segumpal darah dalam diri kita itu rusak, maka fasadal jasadu kullu, maka jasadnya semuanya akan rusak. Apa itu? Ala ingatlah wahiyal qalbu, itu adalah hati. Ya, makanya kalau hati dipenuhi dengan keimanan, insya Allah tutur katanya lembut, tutur katanya indah, bagus, ya, tidak pernah berkata buruk. Begitu juga dengan matanya akan jadi baik, telinganya akan baik, tangannya akan baik, dan seluruh jasadnya akan baik jika hatinya diberi kebaikan oleh Allah. Dan hati yang baik adalah hati yang beriman. Iman bahwa Allah melihat kita, iman bahwa segala perbuatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi balasan. Ini iman. Ya, iman bahwa apa yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah. Kalau hati sudah dipenuhi dengan iman, insya Allah mau berbuat baik itu mudah sekali. Dan mau berbuat jahat itu berat sekali. Jadi ringan berbuat baik, mudah berbuat jahat. Karena apa? Karena iman tadi itu. Ya, yakin bahwa apa yang kita perbuat itu pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama adalah orang yang beriman yang tidak merugi kemudian mau beramal soleh. Jangan sampai tidak ya, mau beramal soleh. Dan amal yang paling bagus itu memang zikir. Ya, kalau tanya amal Ustaz, amal apa yang paling bagus Ustaz? Kalau dalam dalam Al-Qur'an itu zikir. Ala bidzikril apa walidikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah itu akbar, pahalanya paling besar itu zikir, pahalanya paling besar. Amal hati itu pahalanya paling besar. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal jasad itu ada apa? Kadang Rasulullah menjawab jihad, kadang Rasulullah menjawab birrul walidain, kadang Rasulullah menjawab uzlah dan lain sebagainya, tergantung apa ya muktadul hal lah. Kanjeng Nabi itu kan ketika memberi jawaban kepada umatnya, ketika sahabat bertanya itu kan disesuaikan, ya, disesuaikan dengan yang bertanya itu. Nih, pokoknya itulah kita kerjakanlah amal apa yang bisa dilakukan kita lakukan sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan lupa wa amilu amalan solehan dan melakukan perbuatan baik. Makanya jangan sia-siakan sekecil apapun. Ya, misalnya ada batu di jalan, jangan menyia-nyiakan amal kalau kita bisa bisa menyingkirkan kita singkirkan. Misalnya ada sampah misalnya, kalau kita bisa menyingkirkan kita singkirkan. Ya kita taruh di tong sampah misalnya, atau ada orang yang meminta misalnya, kalau kita bisa memberi kita beri. Jangan menyia-nyiakan amal sekecil apapun karena semua amal akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua amal. Jangan hanya berorientasi amal besar saja. Ya, tapi amal kecil-kecil yang remeh-remeh itu kalau bisa jangan sampai kita sia-siakan. Ya, waktu itu terus berjalan. Kalau bisa setiap waktu itu menghasilkan amal ya, kalau bisa menghasilkan amal. Untuk apa? Untuk akhirat nanti bekal kita nanti di akhirat untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa usa ba'dhum ba'dhah. Wa usa dan juga orang yang mau memberi wasiat, mau menasihati ba'dhum ba'dhah, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Makanya kita bersyukur ya setiap minggu kecuali satu minggu dalam satu bulan ya. 3 minggu kita selalu bermuajah melalui online ini ngaji. Ini termasuk mengamalkan illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin Allahumma amin. Itu masuk wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ini. Ya, saya beri nasihat khususnya untuk diri saya, kemudian panjenengan semuanya mendengarkan nasihat yang baik-baik diambil, diterima, kalau bisa diamalkan, diamalkan. Amin Allahumma amin. Jika tidak bisa diamalkan ya tidak apa-apa, pokoknya dapat ilmunya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Kalau nggak bisa mengamalkan sekarang, mudah-mudahan kapan-kapan bisa mengamalkan. Ya,
Jangan kita sampai tersandra, harus diamalkan semuanya. Ya, kalau kita mampunya 1 kilo, nggak usah pengen ngangkat 1 ton ya. Kalau kuatnya 50 kilo, 50 kilo. Pokoknya mas tatoktum, semampu kalian ya, semampu kita. Termasuk kita menjalankan ini wa ausofa untuk saling menasihati satu sama lain bil istimsaki bil haqqi, yaitu agar selalu berpegang pada kebenaran ya. Yang diajarkan Al-Quran itu benar semuanya. Masya Allah, Al-Quran itu. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya dijelaskan oleh Al-Quran mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia, Al-Quran itu. Sesuai dengan fitrah manusia. Masya Allah ya, memberi makan orang, memberi minum orang, kemudian menyantuni orang, kemudian menjauhi, menyakiti orang, menjauhi, menzolimi orang, menjauhi dari riba, dari apa saja, dilarang semuanya oleh Allah. Ini sama. Andai kata semua menggunakan Al-Quran, hidup itu damai, ya, tentram, betul-betul tentram. Kalau menggunakan Al-Quran, menggunakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada pertengkaran dan lain sebagainya. Ya, tidak ada saling menghormati, saling memuliakan. La yazkhuru qaumun an qaumin. Tidak akan menghina satu kaum kepada kaum yang lain, nggak akan. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Termasuk menasihati bil istimsaki bil haqqi, agar berpegang teguh kepada kebenaran ya. Jadi saling nasihat menasihati agar selalu menjalankan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis-hadis Nabi atau yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang memahami Al-Qur'an sama hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini jadi kita selain orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman, kemudian yang kedua orang yang mau beramal. Ya, jangan sampai dilupakan. Ayo beramal sebisa-bisanya. Kemudian apa kalau bisa ada ngaji seperti ini ya, mempraktekkan firman-Nya Gusti Allah, wa tawasau bil haqqi. Kalau ada pengajian kita dengarkan. Ya, kita tidak fanatik pada satu ustadz, kita bisa mendengarkan ustadz-ustadz yang lain. Yang baik kita ambil, yang nggak baik nggak usah diambil. Itu saja sudah ya, diniati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ini. Kemudian saling menasihati untuk apa? Bukan hanya untuk kebenaran saja, termasuk untuk sabar karena manusia itu kadang diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah manusia itu. Semuanya Ustaz, semuanya. Liyab linab luwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan hidup ini linab luwakum agar kami Allah menguji kalian semuanya. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi hidup ini sebenarnya ujian. Darul imtihan. Kalau ulama mengatakan itu, ad-dunya darul imtihan. Dunia adalah darul imtihan. Tempatnya ujian. Ya, tempatnya ujian. Lulus apa tidak lulus? Ya. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Jadi pejabat, ujian. Rakyat jelata, ujian. Ya, semuanya ujian. Ya, kalau jadi kaya, sombong apa tidak? Dermawan apa tidak? Masih mau melakukan sholat apa tidak? Mengalahkan mengalahkan dunia atau mengalahkan akhirat? Ya, mengalahkan dunia atau mengalahkan akhirat? Begitu juga dengan miskin juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar apa tidak? Gigih apa tidak? Ya, ketika diuji dengan kemiskinan itu tetap mau menyembah Allah apa tidak? Tetap mau menjadi orang baik apa tidak? Menerjang larangannya Allah apa tidak? Jadi semua adalah ujian. Jadi atasan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengayomi, mengurusi bawahnya apa tidak? Ya, mengayomi apa tidak sama bawahannya? Mengurusi apa tidak? Yang namanya pemimpin harus ngayomi, harus ngurusi bawahannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan ditanya nanti di akhirat tentang kepemimpinannya bagaimana. Tanya nanti bagaimana cara memimpinnya, anak buahnya bagaimana dan lain sebagainya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian, semuanya ujian. Ataukah jabatan dipakai untuk menindas orang lain, untuk mendolimi orang lain. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi semuanya ujian. Rakyat jelata sebagai orang yang dipimpin juga ujian, juga ujian. Mau menerima enggak atas instruksi dari atasan? Mau menerima enggak? Barilo tidak. Padahal perintahnya adalah kita disuruh untuk mengikuti. Dan begitu itu ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taati Allah, taati Rasul wa ulul amri dan juga ulul amri. Siapa ulul amri itu? Ya atasan-atasan kita itu ulul amri. Jika itu baik,
kita taati. Jika tidak baik, jangan tidak taati. Jadi sebagai seorang makmum ya ibaratnya harus ikut imamnya, ibaratnya seperti itu ya. Ya kalau jadi bawahan ya harus ikut atasan, ya harus ikut atasan. Tetapi ya sekali lagi sepanjang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum dan lain sebagainya. Semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan ditanya, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Bersabar semuanya, semuanya termasuk apa? Termasuk bersabar yang sudah sering dulu sudah kita ngajukan ya. Sabar dalam menjalankan perintahnya Allah meskipun sakit tetap sabar ya, sabar tidak berkeluh kesah, sabar untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga dengan ujian nikmat juga tetap sabar dan lain sebagainya. Jadi gigih tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu selama terus bersabar ya, belajar untuk bersabar, bersyukur. Karena dunia itu waktu di dunia ya, itu ada siang dan ada malam. Itu sudah sunnatullah ya, nggak bisa dirubah itu. Sampai kiamat nanti ya ada malam, ada siang. Begitu juga dengan hidup kita. Kadang susah, kadang bahagia. Itu sudah hidup. Ya, itu hidup. Hidupnya inilah hidup itu. Ya kadang sakit, kadang sehat. Ya inilah hidup. Ketika sakit, ujian. Jawabannya bagaimana? Sabar. Ketika sehat, ujian. Bagaimana? Syukur. Ya inilah hidup gitu loh. Inilah hidup. Kalau pengen enak terus, tempatnya bukan di dunia, tapi di surga. Kalau pengen sengsara terus, tempatnya bukan di dunia, tapi di neraka. Di dunia kadang enak, kadang nggak enak. Itu sudah dunia roda, katanya orang-orang kan roda selalu berputar ya, kadang di atas, kadang di bawah. Iya memang, iya memang. Hidup seperti ini, gitu loh. Ya seperti ini. Kadang jadi bawahan, kadang jadi atasan. Tidak akan jadi atasan terus nggak akan. Suatu ketika jadi bawahan, nggak akan. Hidup itu seperti ini. Roda terus berputar. Ada siang, ada malam. Taurus watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, Allah menjelaskan ya. Dan hari itu akan dipergilirkan oleh Allah untuk manusia. Makanya kita mudah-mudahan selalu ditolong oleh Allah ya. Selalu ditolong oleh Allah ya. Kadang susah, kadang senang, kadang punya duit ya Mas Agung ya, kadang nang dompet ya kayak duit kadang ya belas kalau duit ya. Inilah hidup indahnya di situ. Justru indahnya itu ketika apa, ketika nggak enak itu indah untuk dikenang Mas Agung, tapi nggak enak untuk dilakukan ya. Jadi kenangan nggak punya uang itu enak, kalau dikenang tuh enak. Masa-masa sulit tuh enak dikenang. Iya ya, zaman dhisik ya sampai mangan yang angel dan lain sebagainya, itu enak untuk dikenang tapi nggak enak untuk dijalani kadang-kadang itu. Nih, ya, ya itulah makanya kita gak akan bisa lepas dari itu semuanya, gak akan bisa karena kita hidup di dunia. Kalau pengen enak selamanya, sekali lagi, kalau pengen enak selamanya, surga tempatnya. Kalau pengen sengsara selamanya, neraka tempatnya. Di dunia kadang enak, kadang tidak enak. Semuanya adalah ujian. Itu mungkin Mas Kong bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allah. Terus sangat Ustaz atas pemaparan dari 3 ayat dalam surah Al-Asr ini. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin bertanya atau berdiskusi menanyakan hal yang lain, silakan. Ada salah satu mungkin Ustadz ya, Ustadz. Apakah jelas ya suara kami ya, Ustadz? Suara kami apakah putus-putus atau apa jelas? Tadi putus-putus ini sudah mulai agak jelas Mas Agung. Ngapunten. Yeah. Eh, kalau dalam pernah disampaikan oleh seorang ustaz, ya, apabila kita bisa melaksanakan apa yang tertera dalam surah Al-Asr ini sudah bisa mewakili seluruh isi dari Al-Quran, begitu ya Ustaz? Nggih, nggih, nggih. Mungkin kalau kita cermati di ayat-ayat tadi dijelaskan oleh Ustaz, memang terlihat simpel sekali 3 ayat saja, tapi konsekuensinya cukup seumur hidup dan tidak tidak ringan begitu ya Ustaz.
eh, Oke. eh, beriman, kemudian ada empat guys, beriman, kemudian beramal soleh, kemudian tawasaw bil haq, dan tawasaw bis sabr begitu. Kalau kita eh, dalam tawasaw bil haq itu kadang-kadang kalau bertemu dengan orang ya Ustaz, ngapunten, kadang kalau kami tinggal di satu gang begitu gitu. Kemudian di bulan Ramadan yang kita tahu orang itu Muslim, kemudian di depan kita rokok-rokokan ketika siang hari bulan Ramadan, gitu. Nah, kemudian kemudian kita gimana ya cara mengingatkannya gitu. Kalau itu tetangga kita atau orang terdekat kita atau bagaimana. Nah, itu bagaimana guys? Kadang kalau kita ingatkan secara langsung juga bisa menimbulkan friksi gitu, atau nggak enak gitu, gitu. Dan mungkin ke depannya dia malah bisa menjauh gitu. Kadang-kadang itu yang terjadi di sekitar kita, apa itu teman kita atau apapun. Kalau yang betul-betul kami kemarin tuh temui di siang hari berkorok-korokan itu, saya pengen sekali apa memberi apa namanya ya. Ini belum puasa gitu loh. Itu kan mungkin termasuk ya di watawasobil hak niki, Ustaz. Betul, Ustaz. Iya, begini Mas Agung ya. Jadi itu termasuk bagian dari dakwah ya. Jadi dakwah itu apa ya, ada fikihnya. Dalam pengertian begini, kita harus menyesuaikan waktu juga memberi nasihat orang itu. Misalnya ya, ketika orang itu marah, kalau kita kasih nasihat malah justru menjadikan dia marah, itu nggak efektif. Caranya bagaimana? Tunggu marahnya reda, baru kita kasih nasihat, dan nasihatnya jangan nasihat yang menyakiti. Berarti seperti itu. Jadi ada fikih dakwahnya. Begitu juga orang seperti ini. Kalau waktu rokokan kita tegur langsung, ya ada kemungkinan, besar kemungkinan dia akan marah. Besar kemungkinan. Karena dia sudah tahu loh Mas Agung. Tidak ada yang nggak tahu itu ya. Muslim di Indonesia itu semuanya tahu. Bahwa kalau puasa itu nggak boleh rokok. Kalau puasa itu nggak boleh makan, itu semuanya kan tahu toh. Tuh, jadi kita mengingatkan orang sudah tahu, membangunkan orang sudah bangun. Itu kan repot gitu loh, membangunkan orang sudah bangun. Makanya harus proporsional. Maksudnya begini, ya sama dengan tadi loh. Kita tunggu waktu misalnya saja ya, misalnya saja kalau dia sudah tenang, sudah enjoy, tidak dalam kondisi seperti itu, andai kata kita nasihati itu bisa mendatangkan kebaikan untuk dia, mau menerima, ya pada saat itulah kita memberi nasihat. Jadi kita pilih waktu yang tepat misalnya, misalnya ya. Kalau memang nggak bisa karena memang sangat sulit sekali ya, justru malah nanti madorot yang besar ya, ya tidak ada langkah kecuali ya mendoakan. Kan begitu toh, idza ra'aitumul munkara falyughayyirhu bi yadihi. Hendaklah merubah dengan tangannya. Ya, misalnya saja kenapa dia itu berbuat seperti itu? Misalnya ya, oh karena itu dia apa misalnya ya, kita kasih solusinya. Ya kita kasih solusinya. Kita berusaha untuk merubahnya dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya misalnya kita punya uang, dia dia nggak puasa karena kerja dan nggak kuat misalnya, ya bisa saja kita ganti ya, kita kasih uang misalnya, atau kita kasih pekerjaan yang dia itu bisa menjalankan puasa. Kalau nggak bisa bagaimana? Fa'ilam yusrati fal yuwayyir bilisani. Kalau dia nggak bisa ya hendaklah dirubah dengan lisan, dinasihati. Yang tadi itu ya dinasihati. Dinasihati ini ya harus melihat situasi dan kondisi Mas Agung. Ya, harus melihat situasi dan kondisi. Orang yang tadi yang saya contohkan, orang ketika marah kita nasihati, malah justru akan marah dia pasti itu, malah justru tidak efektif malah. Ya kita tunggu marahnya reda, kemudian kita ngomong dari hati ke hati itu, saya kira lebih baik sekali, itu ya, lebih baik. Jadi orang ketika merokok langsung kita tegur di hadapan kita, saya yakin tidak akan diterima, malah justru malah saya yakin sekali ya, malah justru malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya justru malah kadang mereka malah menjauh. Ya, para sunan-sunan itu dulu, para wali-wali kalau dakwah tuh masya Allah lembut sekali wali-wali itu, lembut sekali. Bener, andai kata itulah Gusti Allah yang menjadikan yang dakwah Islam ke Indonesia dulu para aulia-aulia itu, masya Allah lembut sekali, lembut sekali. Nih, jadi itu, jadi
ada yang namanya ada tadarruj fitasyri', berangsur-angsur dalam bersyariatan, termasuk dalam dakwah juga ya. Jadi harus berangsur-angsur, tidak bisa langsung seperti itu. Kadang-kadang melalui pendekatan-pendekatan, ya didekati dulu, nah dekati nanti lama-lama kelamaan dia kalau sudah dekat dan sebagainya akan ikut. Jadi nggak bisa langsung secara frontal kadang-kadang melalui proses. Tapi kalau nggak bisa misalnya ya nggak bisa ya bisa dengan didoakan itu sudah langkah terakhir ada aful iman itu. Ilmu yastati fabiqolbi maka adalah dengan hatinya didoakan. Ya didoakan termasuk apa? Termasuk amal soleh juga ya mendoakan orang lain. Allahumma di misalnya Allahumma hdihi. Ya Allah berilah petunjuk pada dia ya Allah. Ya kuatkanlah dia berpuasa. Ya berilah petunjuk kepada dia dan lain sebagainya. Allahumma gfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim dan lain sebagainya. Memang sering, bukan hanya Mas Agung saja ya, kita semuanya sering kadang-kadang mau menegur ya jelas nggak mungkin ya karena nanti malah bukan manfaat yang ada tapi malah maldorot. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi kalau bisa tadi itu proporsional kita pilih waktu yang tepat dan saya yakin mereka semuanya sudah tahu kok kalau puasa itu nggak boleh makan dan minum dan itu adalah pilihan dia mungkin saja ya pilihan dia tidak mau puasa meskipun diingatkan 1000 kali kalau nggak dapat hidayah ya memang sulit Mas Agung memang. Tapi kita tetap harus berusaha ya, harus berusaha memberi teguran dan lain sebagainya. Tapi harus kita yakini bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman ketika memberi hidayah harus yang tadi disesuaikan ya kondisi dan lain sebagainya. Kalau langsung tegur, kalau membawa mafsadah malah nanti malah repot nanti. Itu mungkin seperti itu Mas Agung dari saya. Baik, itu sangat. Mungkin kalau di satu ayat yang terakhir ini, sober itu kadang-kadang kalau dulu gitu, kami kan tidak tahu kalau misalkan ada yang kesulitan atau ada musibah, kita ucapkan sabar ya gitu. Gitu. Tapi kadang akhir-akhir ini ada pendapat bahwa kalau kita bilang sabar ya itu malah bikin orang nggak sabar. Kadang dia itu sudah tahu dia harus sabar, tapi kalau kita beri nasihat malah itu bikin dia ngenes kata. Ya, memang itu sudah itu Mas Agung. Sudah ada nasnya dalam Al-Qur'an. Oh, Jadi ngoten nggih. innama tungdiru manit tabal dzikra wa khasyiyar rahman. Kamu tuh hanya bisa memberi peringatan dan hanya bermanfaat untuk orang-orang yang takut kepada Allah, Bang. Ada emang. Ya nggak takut ya kewajiban kita tertunaikan itu saja meskipun nggak ngefek. Tapi kewajiban kita tertunaikan di hadapan Allah. Makanya nunggu Yusuf Yasin ada di ayat-ayat yang lain ya ada. Yang mengikuti Rasulullah itu ya orang-orang yang diberi keimanan tadi itu. Meskipun demikian tetap kanjeng Nabi itu dakwah kepada siapapun juga dakwah. Memang seperti itu. Kadang dia semuanya tahu lah ya. Kadang-kadang kalau kita ngasih orang ya sabar. Terus kadang-kadang yang dikasih tahu itu kamu kamu nggak tahu kalau saya juga sudah tahu sabar kadang-kadang seperti itu ya. Dulu tuh pernah kanjeng Nabi itu negur seorang perempuan Mas Agung. Itu nangis di kuburan anaknya meninggal. Nangis di kuburan. Kemudian Rasulullah menegur dari belakang saat itu ya. Sabar Bu, ya sabar. Nanti kamu akan diganti yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan jadi baik. Ada hadisnya itu. Kemudian wanita tadi itu langsung menjawab dengan sangat keras sekali. Ya, kamu sabar, kamu nggak merasakan apa yang aku rasakan. Kamu ngomong sabar saja. Berarti seperti itulah cara maknanya ya. Saya nggak hafal hadisnya ada itu. Kemudian ditegur oleh sahabat, Bu, tahu nggak yang negur ibu itu Rasulullah. Yang negur itu ibu Rasulullah. Baru ibu tadi itu terus minta maaf kepada Rasulullah. Itu makanya itu biasa Mas Agung ya. Kadang-kadang makanya makanya saya kira kita memilih waktu dalam watawasobil haki watawasobil itu sangat penting sekali di situ Mas Agung. Kita memilih waktu. Ya, jika memang ucapan sabar ya itu malah menjadikan dia malah semakin marah, jangan gitu loh. Baratnya kita harus menggunakan apa ya, menggunakan kebijaksanaan lah. Kapan harus mempraktekannya itu, harus mengatakannya. Ya pada saat dia misalnya butuh ketenangan, ya misalnya lagi sedih betul, ya butuhnya ditemani saja. Kita diam, kita temani. Dia mau curhat, kita dengarkan saja sudah. Kalau kita nasihati malah justru menjadikan dia seperti itu. Jadi saya kira bukan bukan hanya melihat watawasobil haki watawasobil sober termasuk juga bagaimana melakukan ini dengan
sebaik-baiknya. Itu saya kira cukup Mas Agung. Jadi kita pilih waktu, kita pilih bahasa, itu jangan sampai lupa ya. Manusia itu bukan komputer. Manusia itu bisa didekati dengan sisi kemanusiaan. Itu yang paling penting. Manusia tidak bisa didekati dengan komputer atau dengan batu, ya, diperkul pecah. Manusia nggak seperti itu. Manusia itu punya sisi kemanusiaan. Maka sentuh kemanusiaannya dia. Ya, sentuh kemanusiaannya. Insya Allah akan ikut. Gitu. Manusia itu punya sisi kemanusiaan. Maka sentuh sisi kemanusiaannya. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah dan lain sebagainya. Ya ada seorang sahabat, ya Nabi saya pengen masuk Islam, tapi saya nggak bisa meninggalkan zina ya Nabi. Bagaimana? Ya nggak apa-apa. Satu saja yang aku minta, apa? Jangan bohong. Ini kan kajian Nabi, dakwahnya kajian Nabi. Apakah pada satu zina haram? Enggak haram, haram. Tapi Nabi tidak langsung, oh haram itu zina. Enggak. Tapi Nabi mengatakan, ya nggak apa-apa. Ini loh. Ini dakwahnya Nabi. Kalau kita baca sirahnya Nabi, Masya Allah Mas Agung, menyampaikan firmannya Gusti Allah tidak saklek. Tidak saklek tetapi menyesuaikan Rasulullah itu. Makanya dalam istilah dakwah namanya muktadul hal, sesuai dengan situasi dan kondisi Rasulullah itu. Ya langsung karena sekali lagi manusia bukan robot, manusia bukan benda, manusia memiliki perasaan, manusia memiliki jiwa, manusia memiliki emosional. Maka caranya ya kita belajar menyentuh mereka dengan dari sisi kemanusiaan tadi. Ya, kalau dengan diperlakukan seperti batu ya hancur semuanya ya. Diperlakukan seperti robot ya bukan robot manusia itu. Oleh karena itu perlu yang namanya muktadol hal sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, Matur Ustaz. Mungkin satu pertanyaan dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan. Mungkin satu di luar topik mungkin Ustaz. Kemarin kan kami di perjalanan ke tempat kerja melihat ada billboard apa ini sulam bibir gitu. Ada di Bosar itu Ustaz. Nah, itu kemudian kalau dikaitkan dengan beberapa teknologi kesehatan sudah ada ya injeksi potok biar tidak keriput ya kemudian bisa meniruskan pipi atau apapun yang bisa mengubah apa ini lebih terlihat baik gitu ya. Nah, itu bagaimana secara hukum Islam kalau misalkan ada seorang perempuan yang ingin melakukan hal tersebut apa itu dengan niat apa ini mungkin untuk misalnya dia artis gitu atau untuk suaminya begitu atau untuk hal-hal yang mungkin kesenangan dia pribadi. Betul Ustaz. Iya, merias diri itu kan bagian dari merias diri Mas Agung ya. Merias diri itu dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maksudnya begini, jika merias diri tujuannya misalnya untuk suami ya gak apa-apa ya. Tapi kalau untuk yang lain yang diharamkan oleh Allah ya diusahakan tidak. Memang ada pendapat yang mengatakan itu termasuk mengubah ciptaan dan mengubah ciptaan itu haram, nggak boleh karena itu mengubah ciptaan. Tetapi ada juga ulama yang fleksibel ya, yang mengubah ciptaan kalau tujuannya untuk kebaikan ya, misalnya untuk suami dan lain sebagainya ya tidak apa-apa. Tapi walau alam saya sendiri juga kurang tahu persis bagaimana bagaimana jawaban pastinya yang paling benar yang mana ya walau alam bisa saya nggak tahu. Tapi kalau bisa kalau seperti semir lah ya, semir itu dibolehkan dalam hadis Nabi dalam hukum Islam tapi semir itu makro yang boleh itu semir merah karena kalau semir hitamnya adalah mengelabui orang gitu loh ada unsur mengelabui orang itu kan tidak boleh ya tidak boleh tapi kalau semir merah tidak apa-apa karena tahu bahwa itu semir kalau hitam kan nggak ada yang tahu bahwa itu semir maka kalau mau nyemir rambut misalnya semirnya yang berwarna selain hitam bisa merah dan sebagainya jadi ada unsur pengelabuan dan lain sebagainya itu yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu jika untuk suami ya ya dibolehkan lah misalnya saja ya kayak tadi itu ya biar operasi plastik ya operasi plastik tadi itu. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya itu kemaksiatan yang sifatnya kedurhakaan ya tidak boleh.
kecuali kalau memang merubah yang sangat vital sekali ya, yang sangat vital sekali sampai merubah apa ya itu yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekedar bibir dan lain sebagainya ya mudah-mudahan Allah mengampuni gitu saja dan diniati untuk kebaikan untuk suami misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang paling bagus Mas Agung ya terima apa adanya ya. Yang paling bagus yaitu alhamdulillah ala maqdait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya tapi ya wallahu a'lam bisawab mana yang paling benar ya saya kurang tahu. Tapi ulama yang sangat ekstrim ya tidak membolehkan ya rasanya ya merubah ciptaan tadi. Tapi ya ulama yang fleksibel ya boleh sepanjang tujuannya adalah untuk kebaikan dan yang dirubah bukan permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu apa ya yang sifatnya itu fundamental. Itu mungkin Mas Agung. Dan jika jawaban saya salah, saya mohon maaf ya. Karena memang harus ini bertanya langsung. Kadang-kadang kalau pertanyaan tuh kalau hukum memang harus betul-betul kita cari betul. Ya, cari betul nanti bagaimana sebab kalau nggak begitu nanti dikhawatirkan akan bisa menjerumuskan akan salah dan lain sebagainya. Makanya saya kasih tanda kutip jika benar ambil, jika salah jangan diambil. Karena ini saya harus baca dulu. Kayak kemarin Mas Agung tanya itu kan harus saya pastikan dulu. Karena dulu pernah baca tapi kan sudah lupa gitu loh. Karena manusia kan makhluk khotow wa nisyan ya sudah lupa. Jadi ketika saya baca oh ya seperti ini. Itu Mas Agung. Baik, betul sangat Ustaz. Mungkin karena waktu juga kita uh, harus akhiri kajian pada pagi hari ini. Betul sangat rawuhipun Ustadz Zainul Suhti dan hadirin sekalian. Semoga apa yang kita kajikan pada pagi hari ini membawa keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang akan kita jalani ke depannya. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Mohon berkenan untuk memimpin doa Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrur ya aziz ya ghafar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sangat kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullah. Dan doa kafarul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.